Inilah bukti bahwa Nusantara kuno adalah cikal bakal semua peradaban modern. Dalam buku Atlantis The Lost Continent Finally Found ini disebutkan bahwa Nusantara di zaman kuno di akhir zaman es adalah Sundalandia, yang kemudian oleh Plato dipopulerkan dengan nama Atlantis. Plato menggambarkan bahwa Atlantis adalah sebuah peradaban yang sangat maju, di mana teknologi-teknologi canggih di zaman tersebut sudah ada. Tanahnya juga subur, bisa memberikan beragam makanan dan rumah bagi beragam flora dan fauna eksotis. Plato juga menggambarkan bahwa Atlantis adalah rumah bagi beragam mineral dan logam terutama emas yang sangat kaya. Ini tentu saja berbeda dengan pemaparan sejarah mainstream tentang bumi di sekitar zaman es tersebut. Sejarah mainstream menyatakan bahwa di sekitar zaman es masih belum ada peradaban. Bahkan manusianya pun masih berupa manusia purba yang dianggap evolusi dari kera, punya volume otak yang kecil dan hidup dengan cara berpindah-pindah karena belum mampu berpikir untuk menetap dan membentuk peradaban. Periode ini kerap disebut sebagai zaman batu atau litikum. Tapi sejarah mainstream pun ada kejanggalan, sebab seperti ada gap antara manusia zaman batu dengan peradaban-peradaban modern yang tiba-tiba muncul di Mesopotamia, Mesir kuno, India, dan Tiongkok, di mana peradaban-peradaban ini muncul begitu saja setelah zaman es berakhir. Kalau dilihat dari sejarah evolusi manusianya, tidak mungkin kan manusia purba di zaman es bisa membuat peradaban dan kekaisaran secepat dalam waktu seketika. Kecuali sebelumnya sudah ada peradaban maju yang mendahului. Peradaban maju inilah yang dinamakan Sundalandia. Bahkan dalam buku Kapitayan juga disebutkan bahwa manusia modern yang sekarang menghuni bumi yang melahirkan peradaban-peradaban modern pertama dalam sejarah seperti Mesopotamia, Mesir kuno, India, dan Tiongkok ternyata tidak ada kemiripan DNA sama sekali dengan manusia purba yang diklaim menghuni zaman es dulu. Dalam buku Atlantis justru disebutkan, justru manusia modern di zaman Sundalandia adalah Homo sapiens yang sudah berperadaban tinggi. Tapi karena es mencair di akhir zaman es, bencana alam pun berdatangan ke Sundalandia, dimulai dari tsunami yang akhirnya memicu gempa bumi, letusan gunung berapi, dan akhirnya menenggelamkan seluruh dataran rendah di Sundalandia. Penduduk Sundalandia pun tenggelam, tapi yang masih punya kesadaran tinggi, mereka berpencar meninggalkan Sundalandia ke wilayah-wilayah yang lebih tinggi dan membentuk kembali peradaban dari nol dengan berbekal pengetahuan dan kecerdasan yang mereka bawa dari peradaban Sundalandia sebelumnya. Jadi Nusantara sebenarnya adalah leluhur bagi peradaban-peradaban besar sepanjang sejarah modern ini. Yang mau menggali lebih lengkap tentang sejarah megahnya Nusantara kuno atau Atlantis, bisa baca kedua buku ini ya. Cekot bukunya di keranjang yang ada di video.